Baik, sekarang saya rekam ini. Nah, gini, eh, setelah kita punya ide gitu ya, punya ide, idenya itu original, barangkali original ya, ada kebaruannya, maka biasanya kita akan memberanikan diri untuk menulis sebuah proposal penelitian, ya. Saya katakan kita memberanikan diri untuk menulis proposal penelitian. Terkadang proposal penelitian itu menjadi satu kewajiban, seperti di teknik mesin sebelum mengadakan penelitian, menulis skripsi, maka menulis proposal penelitian atau usul penelitian itu adalah satu kewajiban. Coba lihat ke layar, ya lihat ke layar. eh ini dalam bahasa Inggris ya. Ini jadi sekalian kita belajar bahasa Inggris nggak apa-apa kan? Nah, Nggak apa-apa, Prof. eh, research proposal kadang-kadang ya bisa juga untuk apa namanya atau diwajibkan kita kalau kita ingin mendapatkan beasiswa, terutama ke luar negeri, ya luar negeri. Jadi kita harus menulis research proposal. Kita baca ya. Mudah-mudahan bahasa Inggris kalian eh, sambil belajar metodologi penelitian ini menjadi lebih baik. Kita melihat di sini dulu. Eh, if you are going to apply for a scholarship, ini kebetulan tahun 2024 ya, jadi sangat sangat apa ini, sangat terpakai lah ini materi ini. Jadi kalau kamu ingin apa namanya melamar ya, kalau kamu ingin mengajukan beasiswa pada tahun 2024, 2025 juga begitu sebenarnya. Then you may be asked, ya, ini passive voice. Kamu boleh jadi atau akan ditanyakan ya, atau diminta to provide untuk menyiapkan sebuah proposal riset yang rinci. Jadi enggak asal-asal, jadi rinci bersamaan dengan aplikasi. Jadi bersamaan dengan surat lamaran. Jadi lampirannya adalah proposal research. Jadi kalau kita mengirimkan ke Jerman, ke Amerika, ke Inggris kan nggak mungkin bahasa Indonesia. Kita harus menulis dalam bahasa Inggris. Nah, ini artikel oleh Zahira Bano ya. Zahira Bano, eh, saya kira ini di blog dia ini. Saya melihat ini sangat bermanfaat untuk kalian. So, in this article, jadi dalam artikel ini, you will be able to find information about what this research proposal is and how to draft one for your next scholarship application in 2024. Nah, di sini artinya di sini how to draft. Jadi tidak ada langsung jadi. Jadi pertama kali kita harus menyusunnya. Jadi bagaimana menyusunnya? Jadi kalau kamu akan eh, apa namanya membuat atau menulis sebuah riset proposal, draftkan dulu ya kan. Dan biasanya berkali-kali. Saya sekarang sedang menyiapkan proposal untuk Grand Research Sawit. Saya sudah tekuni beberapa lama, tapi belum siap-siap ya. Kenapa? Bukan karena procrastination ya, menunggu waktu akhir bukan. Tapi karena kita ingin menjawab apa sebenarnya yang diminta oleh reviewer kita. Jadi kalau kita melamar ke luar negeri, tentu kita ingin lamaran kita itu diterima dan kita bisa
sekolah ke luar negeri. Ya, eh, draft one. Jadi itu yang paling penting. Mulailah dengan menulis, menyiapkan dulu, menyusun proposal itu. Ya, mulai dari satu. Tapi proposal nggak mesti satu. Buat dua, tiga, dan kirim ke berbagai universitas. Ya, mudah-mudahan salah satu diterima. Jadi ketika saya dulu eh, mengambil master ke Amerika pada akhirnya, tapi pada saat yang sama saya juga mengajukan ke Inggris, ada beberapa universitas, ke Amerika juga ada beberapa universitas. Pada akhirnya kita diterima pada satu universitas yang cocok dengan bidang yang kita minati. Ya, tentu kita mendapatkan beasiswa dulu tentunya. Eh, Kadang-kadang kalau kita ingin mendapatkan beasiswa dari sponsor, ini menjadi sebuah kewajiban. Nah, ini lebih ketat lagi ya. Oke, this article covers key aspects such as the definition and importance of research proposal. Jadi artikel ini sangat penting ya karena ada aspek-aspek kunci ya. Apa itu misalnya sebuah proposal riset? Apa pentingnya sebuah proposal riset? Um, Saya akan ke ini dulu yang di dalam tanda petik ini. Apa sih yang dimaksudkan dengan sebuah proposal riset? Ya, apa itu proposal riset? Ini yang paling penting. Ya, coba kita lihat dengan baik ya. A research proposal is a document ya that outlines ini ya yang apa namanya? Yang menguraikan ya, yang menguraikan the plan for research project. Ini plan, rencana project riset kita. Ya, it is used ini ya proposal ini dipakai ya untuk apa? Apa? Untuk apa? To propose. Nah, itu dia. To propose itu mengusulkan ya. Tapi kalau kalau to propose dalam arti seorang laki-laki mempropos kepada seorang wanita, ya itu artinya meminang ya. Tapi di sini mengusulkan sebuah research study, ya studi tentang studi penelitian, ya studi penelitian. Tentu studi penelitian yang dimaksud itu bisa kita pilih sendiri atau kita sudah ada komunikasi sebelumnya dengan profesor di sana. Jadi apa yang kita sebut dengan eh, pada akhirnya kita dapat LOI, LOA, ya, Letter of Acceptance. Kalau kita udah dapat Letter of Acceptance ini akan mudah kita mencari beasiswa. Misalnya kalau di sini ada beasiswa LPDP ya, LPDP. Pernah dengar LPDP? Halo, Pernah, Prof. pernah? Nggak pernah. Kalau nggak pernah coba googling aja ya karena sekarang ini banyak sekali mahasiswa Indonesia di luar negeri dengan biaya LPDP ini ya dari Kemenq ya. Nah, to propose kemudian request. Nah, ini dia request funding or scholarship. Nah, jadi kita di sini apa namanya menyusun proposal tetapi juga kita ingin meminta apa pendanaan atau scholarship beasiswa. Oleh karenanya proposal should provide ya. Ini tahu nggak kenapa S-nya nggak ada ya? Padahal ini subjeknya kan singular orang ketiga lah ini ya.
it ya, karena ada should ya. Should ini seharusnya gitu ya, wajib gitu. Provide ya, menyiapkan a detailed explanation of the proposed research. Jadi proposal itu memang harus menjelaskan ya, menjelaskan secara rinci the proposed research. Apa riset yang akan kita lakukan? Signifikansinya. Kemudian kita harus tuliskan metodologinya dan apa outcome yang akan kita harapkan dari riset kita. Inilah yang saya katakan tadi, kita harus menemukan masalah riset itu terlebih dahulu ya, sehingga nantinya kita bisa menjawab problema yang akan kita kaji. Nah, sampai situ ada pertanyaan? Ini nanti kalau habis kita akan perpanjang karena ini eh, karena ini Zoom gratis 1 jam. Any question? Lanjut? Halo? Lanjut dulu? Iya, Prof. Baik, oke. Nah, tadi saya katakan dalam video yang saya sudah kirim tentang novelty, ya, melalui SOTA, ya, SOTA. What is SOTA? Tadi kalian udah simak kan videonya? State of the art. Jadi kita harus menemukan novelty ini. Novelty apa ya? Novelty kebaruan. Jadi bukan usang. Apa yang kita buat penelitian itu bukan penelitian yang usang. Jadi kita harus berfokus pada kebaruan dari ide riset yang kita usulkan. Ide penelitian yang kita usulkan. Nah, dalam bahasa Inggris ini ya to stand out ya supaya menonjol ya supaya karena aplikan nih kan nggak satu orang kita banyak tapi reviewer akan memilih ya dari 110 ya kita harapkan satu kita gitu makanya to stand out ya supaya menonjol ya your research proposal should present a novel idea or approach. Idenya harus baru, idenya atau pendekatannya, metodenya harus baru. Nah, ini meliputi apa? Nih, jadi kembali lagi ke SOTA. Yang pertama adalah identifying gaps in existing research. Tadi ada kan di diagram di video itu, gap. Apa itu gap? Ya, jadi kalau ini keadaan sekarang, ini yang kita mau, maka inilah gap. Ya, jadi ada di sana ruang kosong yang harus kita isi. Isinya dengan apa? Dengan proposal penelitian ini sehingga nanti bisa kita capai target ini. Ini existing ya. Ini target kita. Ya, jadi kalau keadaan existing di sini ya target kita di sini, orang targetnya udah di sini, kita kalah. Nah, di situ. Ya. Jadi untuk menonjol proposal penelitian Anda harus menyajikan ide atau pendekatan baru. Nah, ini melibatkan banyak hal ya. Ini melibatkan banyak hal. Oke? Yang pertama tadi apa? Identifying gap in existing research. Kemudian proposing innovative methodologies or perspective. Jadi kita harus propose, kita harus usulkan metodologi yang memang inovatif, ya, inovatif perspektif, ya. Kemudian menunjukkan bagaimana penelitian kita itu dapat berkontribusi ke masyarakat, ke lapangan, demonstrating how your research can contribute to the field. Nah, di sini unsur apa yang disebut dengan unsur manfaat.
Oke. Nah, sekarang kita masuk berapa panjang idealnya sebuah proposal riset itu. Ini tergantung permintaan. Jadi kalau mau ke eh, Rhodes Scholarship 1.000 kata, China CSC Scholarship 1.200, Fulbright ini dari Amerika 3 sampai 5 halaman, NSF Graduate Research Fellowship 2 sampai 3 halaman. Jadi tidak panjang-panjang tetapi concise. Pernah dengar nggak concise? Jadi nggak bertele-tele ya, concise. It's crucial to adhere to the guideline provided by each scholarship body. Jadi di sini betul-betul kita harus stick pada apa yang uh, diminta oleh uh, apa oleh tujuan kita ya, ya bukan oleh scholarship body. Scholarship body di sini bisa jadi universitas, bisa jadi industri, bisa macam-macam yang akan memberikan beasiswa kepada kita. Nah, singkatnya kita harus susun ini minimal ya, nggak harus ini. Tapi 13 different elemen ini dari riset proposal ini harus ada. Ya, ini menjadi apa? Nggak perlu dihafal ya, karena kita harus praktek ya, kita harus praktek. Ini bisa dibaca? Bisa nggak? Bisa, Kelihatan? Prof. Ya. Oke, kalau kalau kelihatan, coba kita lihat yang pertama. Judul, kita kemarin udah belajar title ya, judul. Judul itu harus ada subjek, harus ada variabel kan? Nah, jadi brief and descriptive ya, ringkas ya. Ringkas dia tapi rinci ya. Kemudian abstrak, kita harus menuliskan abstrak, summary of your research proposal. Mereka nggak punya waktu mungkin membaca 3 lembar dulu, tapi dia akan baca abstrak. Apa itu abstrak? Summary. Summary apa? Ringkasan dari penelitian, dari usul penelitian kita. Yang ketiga adalah introduction. Jadi setelah abstrak ada introduction atau pendahuluan. Ini adalah latar belakang dan significant of the study. Jangan sampai apa yang akan kita riset ini nggak punya arti, nggak punya makna gitu. Itu tidak akan diterima. Ya, bagaimana nanti menyikapi makna itu kita lihat dari tadi adalah outcome ya, manfaatnya. Kemudian yang nomor 4 adalah literature review. Kita harus rajin untuk membaca. Tadi di Sota kan udah lihat. Tinjauan literatur ini kita harus banyak-banyak lakukan. Jadi untuk apa? Untuk analysis of existing research. Kita harus bisa pertama apa yang telah dilakukan sebelumnya. Kita analisa apa yang kosong, baru kita bisa dapat gap. Kemudian yang kelima adalah kita harus menuliskan pertanyaan-pertanyaan research atau hipotesa. Ini harus clear and focus question, ya. Ini harus pertanyaan-pertanyaan yang betul-betul fokus dan jelas. Sehingga pertanyaan inilah nanti yang akan kita jawab dalam metodologi. Ya, di bawahnya, detail description of research method. Jadi untuk pertanyaan nomor 1, bagaimana menjawabnya? Pertanyaan nomor 2, bagaimana menjawabnya? Nah, kalian kan udah menulis judul proposal, saya kira nanti kita bisa membuat proposal berdasarkan ini. Kemudian ethical consideration, ini adalah pertimbangan-pertimbangan etik. Ini waktunya habis ya. Kalau habis nanti kita sambung lagi ya. Pertimbangan etik, kemudian pertimbangan etik itu biasanya kalau ada riset yang berhubungan dengan manusia, binatang, makhluk hidup gitu ya. Kemudian timeline, projected schedule for the research. Jadi berapa lama ya jadwal waktu yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Kemudian budget,
berapa biayanya, dan justifikasi anggarannya. Outcome, bagaimana hasil yang akan kita dapatkan dan dampak yang akan kita lihat, terutama dampak atau manfaat untuk masyarakat. Kemudian hasilnya bagaimana kita share, ini publikasi, apakah dalam publikasi ilmiah, dalam conference, dan lain-lain. Kemudian yang ke-12 adalah references, bagaimana kita menulis tinjauan pustaka yang telah kita tulis di atas. Ini harus tahu caranya. Nah, ini merupakan satu topik sendiri nanti. Kemudian dilengkapi dengan apa namanya lampiran-lampiran. Nah, itulah 13 poin. Saya kira kita akan sambung lagi setelah ini ya. Terima kasih. Oke, masih bisa didengar? Masih, Prof. Masih, tapi waktunya kita kan sudah habis. Jadi saya perpanjang dulu ya. Oke. Oke, Prof. Oke, jadi yang belum nonton Sota, coba sekarang saya kasih waktu untuk menonton Sota dulu.